Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kembali pada hari ini kita boleh beribadah online Bapak Ibu. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari semuanya kita yang ada di rumah masing-masing, kita boleh berlipat tangan, kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau masih izinkan kami kembali pagi hari ini. Segenap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau masuk ke hadirat Tuhan. Biar kiranya Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan Bapa melewati media online pada pagi hari ini. Biar segala pujian akan kami naikkan, segala firman Tuhan akan kami dengarkan, kiranya itu boleh menguatkan setiap kami, dan itu juga boleh memuliakan nama-Mu. Engkau yang berhadir Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari pagi hari ini supaya setiap kita boleh terus bersemangat dalam hadirat Tuhan. Izinkan pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita yang pertama. Kita mau angkat pujian firman-Mu Tuhan, itu pelita bagi kakiku, kekuatan bagi setiap jalan kami Bapa. Meskipun kita di rumah masing-masing ya, kita mau sama-sama bernyanyi, kita mau bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami nantikan Engkau Tuhan, ku menantikan, ku beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, Kau aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami nantikan Engkau Tuhan, ku menantikan, ku beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, bahkan kami aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan, sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam lagu firman Tuhan, saya umumkan beberapa warta jemaat. Mohon diambil perhatiannya untuk sepanjang minggu ke depan, bahwa minggu-minggu ini kita masih dalam konsep ibadah online Bapak Ibu. Karena itu saya himbau bagi setiap kita, karena kita terbatas ketemunya hanya via online, setiap persembahan, setiap perpuluhan itu juga sudah bisa ditransferkan langsung ke rekening gereja, ya. Itu ada di liturgi gereja. Nanti informasinya bisa dilihat di bawah sini. Jadi kita jangan sampai lupa juga, karena persembahan itu adalah salah satu dari peribadahan kita, ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa itu, karena itu bagian dari ibadah kita. Kita juga mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap persembahan itu bisa ditransferkan ke rekening gereja. Sekali lagi
karena minggu depan adalah harusnya kita sudah merayakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Namun karena kondisinya juga masih terbatas, ibadah Jumat Agung dan Paskah masih kita lakukan secara online Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lupa hari Jumat tanggal 10 April itu ada ibadah Jumat Agung dalam bentuk konser online jam 8 pagi ya. Mari kita juga mau siapkan diri karena itu ibadah yang penting dan ibadah yang sakral. Jangan sampai kita lupa. Nanti juga akan tetap ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Namun perjamuan kudusnya disiapkan di rumah sendiri masing-masing ya. Bisa menggunakan roti tawar, nanti dipotong sendiri-sendiri. Anggurnya bisa menggunakan sirup, nanti bisa ditaruh di gelas masing-masing. Nanti Bapak Gembala akan memimpin perjamuan kudus secara online. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ibadah Jumat Agung 10 April jam 8 pagi di rumah masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita bersatu lewat online. Perjamuan kudus disiapkan masing-masing, baik roti tawar maupun anggurnya. Jadi jangan sampai lupa. Lalu hari Minggunya tetap kita ada ibadah Paskah juga secara online hari Minggu tanggal 12 April jam 8 pagi. Jangan sampai lupa Bapak Ibu, ibadah ini hanya cuma 1 tahun sekali. Namun memang karena kondisinya ini kita tetap boleh semangat beribadah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada pengumuman yang lain. Jika memang ada informasi yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung WhatsApp ke saya atau ke pendeta muda desa kami. Puji nama Tuhan. Hari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian kita ya. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus, Engkau mengerti setiap kami Bapa. Dalam hati kami hanya Engkau yang tahu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupamu. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi
masing-masing Bapa. Kami yakini dan percaya bahwa Roh Kudus ada di setiap tengah-tengah kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, izinkan kembali pagi hari ini sehingga kami boleh kembali disegarkan lewat berkat firman Tuhan. Kami mengurapi hamba-Mu Bapa, sehingga setiap perkataan firman yang Ia boleh ucapkan pada pagi hari ini kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biar kami fokus Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak melewatkan berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, bertemu lagi di ibadah online kita yang ketiga. Kita masih bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh tetap beribadah sampai dengan minggu ini. Ya, kita bersyukur, kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena itu pagi hari ini mari kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-23. Kita baca satu pasal ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebuah pasal yang sudah gak asing lagi ya, saya rasa buat kita semua, bahwa dikatakan dengan di judulnya di situ adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Kalau sudah dapat semua saya akan bacakan. Nanti saudara semua di rumah perhatikan baik-baik mengerti Alkitab Bapak Ibu semua, supaya kita bisa membaca firman Tuhan dengan benar pagi hari ini. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan di situ Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Saudara, pagi hari ini kita mau membahas mengenai gembalaku yang baik, gitu ya. Seperti kita tahu bahwa di tengah masa-masa yang begitu sukar akhir-akhir ini, di mana virus corona semakin mewabah di seluruh dunia, gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan mengalami kekhawatiran. Sebagai anak Tuhan, kita pasti akan mengalami ketakutan, gitu ya. Apalagi kita melihat di sekitar Tangerang, di sekitar Jakarta, begitu banyak korban akhir-akhir ini yang berjatuhan karena virus corona. Kita semua harus ada di rumah, bekerja dari rumah, gitu ya. Kita sekolah dari rumah. Ada bapak ibu mungkin yang nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena virus corona. Kita berada di titik yang begitu jenuh, titik yang begitu membosankan, titik dimana serasanya kehidupan kita begitu hampa, begitu kosong, begitu sangat membosankan, gitu ya. Tapi kalau kita baca pagi hari ini Mazmur 23, sebuah Mazmur Daud yang begitu indah, sebuah Mazmur yang ditulis Daud saat dia sedang mengembalakan kawanan-kawanan domba pada waktu itu, dimana keadaannya mungkin sama kalau saudara bayangkan, dia setiap hari harus menggiring domba, harus mengawasi domba, harus memberi makan domba. Membosankan, saudara. Apa yang dilakukan oleh gembala-gembala pada waktu itu? Mereka akan duduk mungkin di bawah pohon, tapi Daud membawa kecapinya, dia bermain kecapi, dia menjaga-jaga dombanya dengan baik, tapi dia tetap duduk. Membosankan nggak, saudara? Itu sangat membosankan, gitu ya. Seperti mungkin lockdown tersendiri buat Daud ketika dia harus duduk diam menjaga domba-dombanya. Yang dilakukan domba-dombanya apa, saudara? Mereka hanya makan, dombanya makan, gitu ya. Domba menikmati rumput, di mana Daud membawa mereka ke padang rumput. Tapi pagi hari ini kita mau mengambil konteks di mana Daud waktu itu bisa berkata di dalam kejenuhannya, di dalam kebosanannya, di dalam pekerjaannya, meskipun dia hanya duduk diam, mungkin dia senderan di pohon, dia melihat domba-dombanya makan, dia tetap berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perikopnya mengatakan Tuhan gembalaku yang baik. Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, di tengah situasi yang begitu menegangkan akhir-akhir ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Seringkali kita sebagai domba-domba Allah, gitu ya, sebagai domba-domba Allah yang diciptakan begitu rapuh, ya, dikatakan domba itu binatang yang tanda kutip bodoh, gitu ya, disuruh kemana mau, disuruh apa mau oleh gembalanya. Kita begitu rapuh. Tapi ketika Daud diposisikan sebagai gembala waktu, saya yakin, saudara, ya, tugas gembala adalah juga menjaga supaya domba-domba itu nggak dimakan sama serigala, nggak dimakan oleh singa, oleh binatang-binatang buas yang waktu itu mungkin mau menerkam, gitu. Tetapi saya yakin banget, meskipun mungkin nggak ditulis di Alkitab, ada masa-masa di mana mungkin Daud tidak bisa menghalangi binatang buas untuk menyerang domba-domba. Ada masa-masa di mana gembala mungkin sedikit telat berlari untuk menghampiri domba, mungkin nggak mati dombanya, mungkin terluka, mungkin digigit. Saya yakin pasti Daud pernah mengalami masa-masa itu. Cuman sekali lagi Daud bilang apa? Tuhan gembala yang baik. Artinya apa, saudara? Gembala yang agung, yaitu Tuhan kita, tidak pernah punya intensi, tidak pernah punya maksud untuk sengaja melukai domba-dombanya. Karena itu hal yang pertama yang perlu saudara camkan pagi hari ini. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Mungkin kita sebagai domba seringkali merasa terluka hari-hari ini. Kenapa Tuhan? Saudara pasti pernah bertanya, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa corona begitu cepatnya, dari 2 orang 100 orang nambah terus sampai sekarang udah hampir 1000 lebih. Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Tuhan seakan-akan diam. Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Tapi ada satu keyakinan dalam hati Daud di tengah kebosanannya, di tengah kejenuhannya mungkin. Dia tetap berkata apa? Tuhan gembala yang baik. Nah, susah banget ngomong Tuhan gembala yang baik di saat-saat seperti ini.
Saudara, kalau Anda masih bisa menyaksikan tayangan ini pagi hari ini, bersyukur Anda memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan. Saudara tahu setiap hari di Italia ribuan orang meninggal. Setiap hari di Italia puluhan ribu orang terinfeksi corona. Sekarang di Amerika ratusan ribu sudah terinfeksi. Tapi ketika Anda masih bisa menyaksikan tayangan ini pagi ini, duduk bersama dengan keluarga saudara, itu bukti penyertaan Tuhan, gembala yang baik. Tuhan gak pernah punya intensi kepada kehidupan kita, anak orang percaya, untuk melukai kita, apalagi menjatuhkan kita. Jadi pagi hari ini yang pertama, Tuhan adalah gembala yang baik. Camkan itu dalam hati kita, supaya kita tetap percaya, kita tetap teguh di masa-masa yang sulit ini. Kenapa? Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, karena Tuhan selalu menjaga kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu hari-hari ini untuk meyakini bahwa Tuhan itu gembala yang baik? Kenapa kita perlu meyakini bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita sendiri? Kenapa, saudara? Kita buka lagi ayat kita di Mazmur 23 tadi. Mazmur 23, kita baca ayatnya yang keempat, saudara. Ini salah satu ayat yang menjadi ayat kesukaan saya juga ya. Saya harap ini menjadi kekuatan buat saudara di masa-masa sukar ini. Dibilangkan di situ apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, untuk memelihara domba yang sehat, ya, untuk memiliki domba yang berkualitas tinggi, gitu, rumput yang dimakan itu nggak bisa cuma satu, saudara. Kalau saudara cari nanti di informasi di internet, informasi tentang peternakan, begitu ya, di situ akan dikatakan di salah satu website dikatakan domba itu makan kurang lebih 5 jenis rumput, saudara. 5 jenis rumput. Supaya apa? Supaya sehat, supaya gemuk. Dan saudara perlu tahu bahwa di saat domba makan rumput-rumput itu nyarinya nggak gampang, saudara. Ya, ada pertama rumput gajah, itu rumput yang sering kita lihat mungkin di halaman-halaman rumah ya. Itu banyak jenisnya. Tapi ada banyak lagi jenis rumput-rumput yang domba harus makan, dan letaknya, saudara, itu sangat sulit. Ya, mungkin harus ada sedikit naik berbukit, ada sedikit naik ke atas gunung, karena di ketinggian 2000 sampai 3000 meter di atas permukaan laut, di mana domba-domba itu harus dibimbing menuju ke sana, itu sangat sulit, gitu. Tapi mau nggak mau apa, saudara? Pekerjaan seorang gembala, dia harus mengarahkan domba-dombanya ke padang rumput yang sehat. Meskipun di situ banyak rumput, tapi dikatakan banyak sekali rumput-rumput yang beracun, sehingga gembala tidak bisa sembarang membawa domba ke padang penggembalaan sembarangan, karena banyak rumput-rumput beracun. Karena itu seringkali harus naik gunung, domba tetap harus ikut naik gunung, domba tetap harus berjalan naik gunung, tapi gembala ada di situ untuk mengarahkan mereka. Kenapa kita perlu meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik? Karena prinsipnya seperti ini, saudara, bahwa Tuhanlah, gembalalah yang memilih padang pengembalaan dan bukan domba. Sekali lagi, saudara, gembalalah yang memilih padang pengembalaan dan bukan domba. Ketika Tuhan membawa kita kepada masa-masa padang rumput kita yang saat ini kita alami, ini sehat, saudara. Ini untuk kekuatan iman kita sehat, untuk membangun percaya kita. Mungkin jalannya sedikit naik hari-hari ini, jalannya sedikit berbukit hari-hari ini, tapi ingat, Tuhan membawa kita, memberikan kepada kita porsi padang gembalaan yang cukup, yang sehat, yang menguatkan kita. Karena itu Anda perlu meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Sekalipun dia bawa kita ke lembah kelam, sekalipun dibawa kita kepada padang rumput yang mungkin harus sedikit naik, sedikit berbukit, tapi ingat dan percaya bahwa Tuhan membawa kita kepada padang rumput yang sehat. Karena itu, saudara, di poin yang kedua ini, ingat, ketika Tuhan membawa kita kepada masa-masa seperti saat ini, jadilah anak-anak Tuhan yang meyakini bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Kita mungkin gak bisa milih sebagai domba. Tuhan rasanya capek,
naik padang rumput yang mungkin berbukit, capek Tuhan, harus mendaki, harus sedikit jalan, harus sedikit manjat. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memberikan porsi yang lebih dari kekuatan kita. Anda perlu meyakini hal itu pagi hari ini. Karena itu saudara, tetap kuat. Di poin yang kedua ini, tetap kuat. Tuhan arahkan kita kemana hari-hari ini. Kalau ditanya Tuhan, kapan ini selesai? Tuhan seakan-akan gak jawab saudara. Itu pertanyaan anak-anak Tuhan. Mungkin seluruh gereja saat ini sedang mengadakan perubahan yang begitu besar. Ibadah lewat online, persembahan juga langsung transfer mungkin. Tapi itu sebuah perubahan yang kita gak bisa pungkiri lagi, bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi yang perlu kita tahu pagi hari ini, Tuhan tidak pernah memberikan padang rumput yang tidak sehat buat kita. Di mana Tuhan menggiring kita hari-hari ini, penggembalaan yang digiring Tuhan hari-hari ini, kemana Tuhan akan menggiring kita? Ikuti. Maka di situ Tuhan akan memberikan kita hidangan yang lezat, dikatakan di Mazmur. Hidangan di depan lawan-lawan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi orang-orang yang berbeda di masa-masa sukar ini, orang-orang yang tetap bersukacita. Karena itu saudara, poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa-masa sukar ini? Gimana supaya kita tetap menjadi orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Di poin yang terakhir saya tergerak saudara, supaya kita semua melatih diri kita. Kenapa saya katakan melatih? Karena kalau saya kasih tips, kalau para hamba Tuhan di tempat ini mungkin berkata ini caranya, itu harus kita latih. Kita kasih tahu caranya, belum pasti itu langsung berubah, nggak bisa saudara. Karena itu saya kasih saudara tips untuk kita bisa melatih diri kita di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir masa yang sukar ini, kita melatih diri kita supaya apa? Saya diberkati melatih salah satu hamba Tuhan di Amerika. Dia berkata bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa kontrol saudara. Lalu di saat-saat seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Sisanya yang tidak bisa Anda kendalikan, serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Ketika Anda hari-hari ini bingung harus apa yang Anda lakukan, ketika hari-hari ini Anda bingung dengan pekerjaanmu, ketika hari-hari ini Anda bingung dengan mungkin keadaan ekonomimu, serahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita kendalikan hari-hari ini? Kayaknya udah nggak ada yang bisa kita kendalikan. Ada 3 hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa ada hal yang bisa Anda kendalikan. Yang pertama adalah fokusmu. Fokusmu bisa Anda kendalikan. Caranya gimana? Anda harus benar-benar di saat membaca begitu banyak berita, begitu banyak hoax hari-hari ini yang mungkin masuk ke dalam handphone Anda. Hari ini begitu banyak berita di internet, di Google yang mungkin melemahkan iman Anda. Fokus Anda kemana? Fokus Anda kepada kekuatan dirimu, fokus Anda kepada keselamatan dirimu saja, fokus Anda mungkin hanya kekhawatiranmu saja. Tapi ingat, Anda bisa kendalikan fokusmu. Fokusmu arahkan kepada Tuhan. Kendalikan itu dari hari ke hari, kendalikan. Yang kedua, Anda bisa kendalikan responmu. Anda bisa kendalikan respon yang Anda berikan terhadap masalah. Anda bisa mengendalikan respon yang Anda berikan terhadap apa? Pencobaan yang mungkin Anda hadapi hari-hari ini. Respon terhadap keraguan-raguan yang mungkin masuk dalam pikiran Anda. Responmu bisa kau atur. Gimana caranya? Latih. Setiap ada keraguan, setiap ada ketakutan, setiap ada rasa ingin tidak percaya kepada Tuhan, berikan respon yang positif, berikan respon yang sesuai dengan firman. Ketika orang di luar sana banyak yang tidak percaya bahwa semua ini akan berakhir, ketika orang di luar sana banyak yang ketakutan, responmu tetap percaya, menjadi orang-orang yang berani berdiri teguh di hadapan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan pegang kendali terhadap situasi yang Anda alami saat ini. Responmu bisa Anda atur. Yang terakhir, pujian dan penyembahan bisa Anda kendalikan. Saya berharap, saya berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara jemaat Gebis non kebebasan, biar penyembahan dan pujian itu tidak hilang dalam diri Anda akhir-akhir ini. Daud katakan di kitab Mazmur, dikatakan Tuhan mengajar tanganku untuk berperang. Dan senjatanya apa saudara? Pujian dan penyembahan. Ketika Daud, saya katakan tadi, di padang rumput, dia menyanyi, dia menyembah Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan.
Itu senjata yang Daud ciptakan. Supaya apa? Itu respon kita, itu senjata kita untuk mengalahkan segala ketakutan, segala kebimbangan. Dan saya harap saudara, pujian dan penyembahan tidak hilang dari hidup Anda akhir-akhir ini. Minggu-minggu ini mungkin kita nggak bertemu tatap muka, kita nggak mendengar musik, wah full band tidak mendengar. Tapi saya harap kemuliaan Tuhan di atas pujian dan penyembahan yang saudara sampaikan tidak hilang dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau menang menghadapi situasi akhir-akhir ini. Jadi ingat saudara, bagaimana supaya Anda tetap meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kendalikan situasi. Hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kapan ini berakhir? Kapan itu akan sembuh? Kapan? Kita nggak ada yang tahu. Serahkan semua kepada Tuhan. Itu di luar kendali kita. Tapi apa yang bisa kita kendalikan hari-hari ini? Situasi kita, respon kita, pujian penyembahan kita, fokus kita, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Ayat yang terakhir saudara, kita buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, jadilah orang yang memiliki kekuatan-kekuatan yang besar akhir-akhir ini. Kendalikan pikiran, kendalikan responmu terhadap masalah. Maka engkau menjadi seperti Daud. Tuhan gembala yang baik, Tuhan Allah yang baik, Dia yang memimpin hidup kita. Jangan takut akhir-akhir ini, tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita tutup dalam doa penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara tundukkan kepala, lipat tangan, kau siapkan hatimu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau berbicara pada hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini pagi hari ini. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, di masa yang begitu sukar hari-hari ini, di masa-masa di mana orang kehilangan kepercayaan, di masa-masa di mana orang begitu takut dan begitu penuh dengan keraguan. Tuhan, ajar kami pagi hari ini untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Tuhan, kami mau mengendalikan situasi kehidupan kami. Kami nggak mau dikendalikan ketakutan kami. Kami nggak mau dikendalikan keraguan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami percaya pagi hari ini menghadapi situasi yang begitu sulit akhir-akhir ini. Biarlah Tuhan, Engkau pegang tangan kami, Kau tuntun kami, sekalipun kami melewati lembah kelam, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan itulah penghiburan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kuatkan hati anak-anak-Mu, GBS Tahun Kebebasan pagi hari ini. Biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, kita angkat pujian kita yang terakhir. Engkau gembala yang baik Tuhan, Engkau menuntun hidup setiap kami, Engkau membawa kami ke dalam air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat pujian kita bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku.
Bapak Ibu Saudara, kita telah tiba di akhir ibadah kita. Dan saya ingatkan lagi, jika Tuhan mengizinkan, kita bisa jumpa lagi nanti di online ibadah Jumat Agung juga Paskah. Ya, siapkan hati saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kendangkan kedua tangan saudara diimani, diaminkan. Saudara diberkati dan pastikan Anda tetap menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sedang penuh dengan tantangan seperti ini. Jangan takut, Allah Immanuel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lama. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, glory Bapa, dan memperluas. Terima kasih Tuhan, daerahku. Kristus kami berdoa bersaat teduh. Amin. Sampai jumpa di minggu mendatang. Tuhan memberkati saudara. Shalom.